Nggih, Mas Ferry. Tadi ada salah satu ibu datang ke tempat saya nih. Karena sekali lagi saya orangnya bukan cari sensasi, tapi kalau bisa nih tidak ada masalah. Nah, di sini ada surat-surat ibu-ibunya itu. Karena itu saya bilang sama ibunya, karena saya sudah mau melempar ke pengacara saya, Pak Martin Simanjuntak, dengan bukti-bukti ini. Nah, karena saya juga memikirkan jenengan, kalau memang jenengan ada niat baik, karena ini buktinya kuat sekali loh. Sebentar saya ngomong dulu ya. Sebentar saya ngomong dulu. Kan saya tidak tahu kepala ujungnya, saya cuma dapat surat seperti ini, dan saya juga membaca jenengan sudah membalikan uangnya sebagian dari tahun 2020. Dari tahun 2020 perjanjian jenengan. Nah, bagaimana caranya agar ini nggak kerana hukum? Soalnya kalau saya takutnya nih kerana hukum, jenengan sendiri kalau jenengan seorang pejabat ASN akan kehilangan pekerjaan hanya karena sesuatu yang tidak seharusnya. Ya, kalau bisa nih, sampean ngomong sama dia sebaiknya seperti apa dan bagaimana. Kalau dalam waktu jangka 1 bulan sampean nggak ada kelanjutannya, maka saya akan menyerahkan ini untuk ke Jakarta. Ya, saya bukan mengancam. Sekali lagi saya tidak ada hubungan dengan jenengan. Kalaupun kasus ini selesai, saya juga nggak dapat uang kok. Jadi saya tidak ingin mematikan rezeki orang. Saya itu tidak pernah ada niat. Jadi saya bukan orang mencari sensasi. Saya tidak ingin, tapi ini semua terbukti. Jadi bagaimanapun juga instansi jenengan juga jelek. Yeah. Dan sampean di sini dengan jelas mengatakan bahwa uangnya itu disetorkan pada atasan. Nggih. Saya jelaskan Bu. Nggih. Boleh saya bicara Bu? Silakan. Saya tidak akan membela diri Bu. Buktinya saya sudah hasil Bu ya. Nggih. Saya ngelihat. Nggih. Yang kedua, saya cuma pengen tabayun. Saya ini orang tabayun itu ya Bu ya. Oke. Tabayun itu mencari jalan kebenaran menurut agama Bu. Nggih. Sampai orang Indonesia mana? Pentingkah siapa orang Indonesia mana? Oh ya sudah gini Bu. Jadi alhamdulillah kalau Ibu punya kebijaksanaan seperti itu. Ceritanya begini Bu ya. Pada tahun 2021 itu ada orang menghadap saya namanya Andi Bu. Oke. Andi ngomong kalau Warti itu saudara saya, padahal saya nggak pernah kenal namanya Warti, itu nggak pernah kenal saya. Oke. Minta tolong, terjadilah itu. Uang itu Bu diterima itu bukan 1 kali loh Bu. Ada sampai 6 bulan, ada sampai 3 bulan, ada yang saya melihat resipnya. Terus habis itu gagal lah ceritanya, karena saya di situ yang mungkin bisa ditekan. Tidak apa-apa Bu, saya kembalikan. Saya sampai sakit saja. Kemarin saya sakit, sempat kayak 2 hari yang lalu saya kembalikan. Terus saya ditekan, saya dilaporkan ke kantor, saya dimaki-maki, dituduh, diancam, saya diam Bu. Terus saran lo Bu. Sebentar Bu. Enggak apa-apa, lanjutkan. Saldo saya, anaknya itu di bank, saldo saya dilihat, itu kan juga menyalahi hukum Bu. Saya sama kiai saya membalas, saya tidak boleh, tidak apa-apa dikembalikan secara pelan-pelan. Saya kembalikan itu Bu sampai separuh Bu kalau nggak salah. Nah, iya, 125 juta betul. Masih kurang terus. Kemarin Bu, saya bilang, Bu, saya ini minta waktu setiap bulan, kan kalau saya cicil 40 kan 3 kali sudah selesai itu Bu. Betul. Nah, dia minta langsung harus ada. Saya ini cuma seorang PNS Bu. Saya bilang gitu Bu kemarin. Kalau nggak ada, kamu saya pecat. Ada semua saya simpan. Dia lihat rekening saya lewat saudaranya di bank, itu juga menyalahi aturan hukum. Saya diam Bu. Enggak, saya apa-apa kan enggak. Saya kasihan juga Bu. Itu kan kalau nggak salah Ibu Warti itu janda, anaknya 1 itu Bu. Nah, saya cicil Bu. Setiap hari Bu saya dimaki-maki, anak saya diupload. Wah, semua dikasih stiker kayak saya ini maling Bu. Maka dari itu kecuali saya itu lari
Bu ya, saya ini nggak lari loh Bu. Maka dari itu kan saya jawab. saya lihat ini, makanya saya kan tidak percaya satu pihak nih Mas. Intinya saya tidak percaya satu pihak karena saya di sini bukan cari masalah dan cari sensasi. Saya lebih memilih kedamaian. Kenapa saya bilang? Kenapa saya bilang sama Bu Wati juga saya tidak mendengarkan dia satu orang. Saya tidak mendengarkan dia satu orang. Nah, gini aja. Kan tadi dia yang ngomong nih, saya kan nggak mendengar sampean. Saya ingin tahu dia maunya seperti apa. Konferenin aja, telepon sama aku. Aku ingin tahu reaksinya dia. Sampean konferen aja. Saya telepon. Saya selesaikan bicara saya dulu Bu ya. Terus ini Bu. Begini Bu, kalau saya itu seumpama dikasuskan, saya nggak bisa kerja, nggak bisa nyicil, malah nggak bisa nyicil kan Bu saya kalau ada masalah Bu. Ini saya nyicil 430, 40 juta saya nyicil. Saya lihat itu. Kalau memang dia niatnya seperti itu Bu, itu kan namanya sudah tidak baik Bu sama ke kita Bu. Kalau saya memang sudah mau dikasuskan, saya mau diperkarakan, katanya dia harus dipecat loh. Kalau saya dipecat malah kan saya nggak bisa kembalikan uangnya Bu. Karena itu saya tidak setuju. Kenapa saya memilih berbicara baik-baik dengan jenengan? Karena gini loh Mas. Gini loh. Karena sampean saya kembalikan itu Bu. Karena sampean punya keluarga. Sekali lagi sampean punya keluarga. Karena itu tadi saya bilang bahwa saya akan mencoba berbicara dengan jenengan. Sekali lagi, saya percaya jenengan, saya percaya dia. Saya percaya dua-duanya karena saya bukan hakim, bukan jaksa. Jadi saya tidak mengadili. Cuman di sini kan saya cuma dengar apa yang dia katakan. Tapi dari transaksi yang saya lihat dari tanggal 4 Juni, 19 Juni, 15 Juli, 29 September ini jenengan sudah bayar. Jadi karena itu aku ingin berbicara dengan jenengan dan juga dia. Paham nggak maksud saya? Jadi saya sekali lagi seumur hidup saya tidak akan pernah nutupin rezekinya orang. Karena itu saya ngomong sama sampean baik-baik supaya tidak kerana hukum nggih. Bu Yuni, saya terima kasih. Saya sampai bilang begini loh Bu. Saya ini punya anak 3 masih kecil-kecil balita. Kalau saya ada masalah, siapa yang saya tidak mau tahu, ada WA-nya ke saya. Siap, sekarang gini aja. Tidak ada urusan. Nah, itu juga saya tidak mendukung orang untuk mematikan rezeki orang lain. Karena itu sekali lagi saya bilang sebentar ya, saya telepon dia sekalian biar kita ngomong. Jadi saya juga ingin, karena saya pribadi itu diajarkan untuk tidak membunuh orang lain. Bukan halo, sebentar. Halo Mbak Wati. Iya. Oke, saya lagi berbicara dengan Mas Ferry ini. Iya. Oke. Dari pengaduan jenengan kan ini saya lihat ya, tanggal 4 Juni 2023. Sampean boleh nggak cari tempat yang enak Mbak? Biar suaranya nggak kayak gini. Oh iya, sebentar Miss ya. Bentar. Tuh gimana ya Mbak? Tak cari begini Miss. Oke. Sambil dengarkan saya bicara ya, tapi cari tempat yang aman ya, soalnya suaranya pecah. Oh iya. Oke. Iya. Tanggal 4 Juni 2000 itu suaranya di speaker dah. Suaraku mau speaker dah. Oh iya, sekarang. Oke. Iya. Oke, tanggal 4 Juni 2023 uang dikembalikan 25 juta. Tanggal 19 Juni 2023 dikembalikan 25 juta. Tanggal 15 Juli 2023 dikembalikan 25 juta. Di speaker lagi Mbak? Suaraku mau speaker lagi? Enggak speaker. Oke, tanggal 29 September dikembalikan 30 juta. Jadi totalnya sudah dikembalikan 105 juta. Dan ini dalam jangka waktu Juni, Juli, September, benar nggak? Iya. Oke. Dan saya sudah berbicara ini dengan masnya. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak percaya omongan sampean, saya juga tidak percaya omongan dia. Benar nggak? Oke. Iya. Karena masnya sebenarnya pingin damai sama sampean dan dia ingin mengembalikan, tapi kan butuh waktu. Masalahnya Miss, dia itu satu tahun ini cuma diundur-undur Miss. Saya setiap hari ditipu terus. Oke, sebentar. Kan sampean baru ngomong sama dia tentang saya kan Juni Mbak. Jadi kan orang juga butuh waktu. Benar nggak sih? Kalau sampean bener Miss, sudah saya kasih waktu Miss. Dia sendiri sudah kasih waktu. Faktanya
Gini aja saya ambil tengah ya. Kalau kita kasusin, kalian berdua tidak ada untungnya. Tapi kalau kalian memilih untuk sebentar dong, udah bisa dibuka, nggak pintu bu? Kenapa? Kalau kita urusannya jadi besar, uang dia dipenjarakan dan uangnya sampean nggak kembali. Ini pertanyaan saya. Sampean memilih uang kembali atau sampean pilih kasus? Masalahnya gini, masalahnya gini, uangnya kalau kembali segera sekarang dikembalikan. Saya nggak mau bertele-tele karena orang ini lecetnya 100 lecet super lecet. Oke. Saya nggak mau menanggung resiko lagi. Saya capek nih di sini kerja ikut orang, masih berusaha dengan dia, ditipu terus. Kalau memang dia mau mengembalikan, kemarin kan dia ada transferan 75 juta katanya mau dikasihkan saya. Faktanya tanggal 29 September itu cuma dikasih 30. Terus saya hanya dikasih 40 juta per bulan. Itu nggak tahu dikasih apa tidak. Faktanya dia itu sudah nipu saya 1 tahun itu diundur-undur, Mes. Oke. Masalahnya itu, Mes. Oke. Saya nggak mau. Kalau memang dia mau baikan, ya toh, transfer ke saya 125 juta. Oke. Seandainya hari ini dia tidak bisa transfer 125 juta, maka sampean memilih untuk di sidang. Ya biarinlah dia ada resikonya, Mes. Saya itu capek, Mes. Bener bunganya itu berapa persen, Mes, kalau di Indonesia rentenir. Dia nggak mau tahu. Sebentar Mbak. Sebentar. Sekali lagi, saya tidak akan berdebat dengan emosi. Saya katakan sekali lagi, kan sekarang saya ikut campur nih di dalamnya. Masalah ini saya tidak dapat keuntungan dari kalian berdua. Kalau saya memilih damai, bagaimanapun, dia di penjara, uang tidak kembali. Kalau sampean memilih untuk berdamai, karena datamu masih di meja saya, dan suara ini saya rekam, kita kasih bukti, kan masih ada waktu toh, bener nggak sih? Ya ngerti ada waktu, tapi masalahnya gini, Miss, orang ini lecetnya super lecet. Dia janji buktinya katanya puasa hari raya. Oke Mbak, sebentar. Saya ulangi sekali lagi. Saya kan nggak tahu dari awalnya prosesnya apa. Yang saya tahu, Samen menyebut nama saya dari bulan Juni. Dan dari bulan Juni dia sudah mulai membayar. Oke? Ya, tapi kan ya proses bentaknya itu kan dari bulan itu. Terus kalaupun dia kalau nggak mau dipenjara ya sekarang suruh membalikan uang saya. Mbak, sebentar Mbak Wati. Ini saya bisa marah loh. Saya bukan pembantumu, saya bukan stafmu, dan kamu nggak gaji aku. Aku maunya baik-baik. Tapi kamu nantang aku, dia mau penjarain aja deh Mbak. Sama nggak bisa diambil jalan tengah deh. Dan saya tidak, sebentar, dengarkan saya ngomong dulu. Kan saya bilang nih, sejak sama nyebut nama saya, bulan Juni dia mulai bayar. Kasih dia waktu. Tapi sampai akhir tahun ini, atau paling lambat Februari, dia gak bayar, baru kita laporkan. Itu berarti sampean punya etikat baik sama orang. Tapi kalau sampean isinya dendam dengan orang, sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak akan membantu orang yang ingin membunuh keluarga, mematikan rezeki keluarga. Satu hal, karena setelah saya baca kronologinya, dia bayar ini. Dia bayar semuanya loh. Jadi karena dia butuh waktu juga Mbak. Di Indonesia kan dia juga butuh waktu. Bukan saya ingin membela dia loh. Karena saya nggak kenal dia. Iya, saya paham ya. Masalahnya saya tuh sering ditipu. Oke, sekarang gini loh, ditipu kan dulu. Sebelum kamu kenal saya. Tapi sejak bulan Juni kan dia bayar terus sama-sama. Ya. Oke, sekarang saya nanya sama sampean, mau diteruskan baik-baik atau sampean dengan cara kasar? Betul, Miss. Maaf, betul. Mau bicara baik-baik atau dengan cara kasar? Saya itu maunya baik-baik. Oke, sekarang dengarkan saya ngomong. Ya. Kalau baik-baik, berarti sampean ngasih dia waktu. Benar tidak? Lah, sekarang dia kan ngomongnya per bulan 40 juta. Lah, itu omongannya bisa dipegang apa tidak? Mbak Wati ya? Mbak Wati sebentar. Saya nggak kenal dia bisa dipegang atau enggak, kan kita butuh bukti Mbak. Iya. Lah nyatanya dia sudah bayar loh sampean. Di sini saya sudah lihat bayar. Karena gini loh Mbak Wati, saya akan bantu kamu sampai di akhir. Tapi kalau kamu punya niatan untuk membunuh sandang pangannya orang, saya tidak akan membantu kamu.
nungguin. Oke, makanya kan berarti kamu damai toh? Berarti kamu damai toh? Benar nggak? Sekarang ya, saya sekarang boleh. Oke, saya damai, Miss. Oke, siap. Oke, tapi dia konsisten. Setiap tanggal 1 bulan, berarti bulan 10 tanggal 1 dia harus bayar 40 juta. Sekarang sudah tanggal 1, Mbak. Sebentar. Sekarang sudah tanggal 1. Saya tidak setuju kalau sampean bilang tanggal 1 sekarang. Kan baru hari ini ngobrolnya. Ya udah, kalau sampean seperti yang saya katakan. Kalau sampean gigih dengan keinginannya sampean jalan dhewe. Nah, sekarang dia janjinya gimana? Makanya dengarkan orang ngomong dulu, jangan sampean dulu yang ngomong. Iya. Kenapa? Seperti yang saya katakan bahwa saya itu cari jalan tengah. Dan saya paling tidak suka orang mengancam orang lain dengan sandang pangannya dimatiin. Kita punya keturunan. Ngerti? Oke, Mas Ferry sekarang ngomong. Begini Bu, kalau memang dimatikan, saya sudah dimatikan Bu sebenarnya, tapi saya tetap nyicil Bu. Ke 3 bulan yang lalu saya sudah mohon anak saya masih kecil, saya butuh biaya, dia sudah laporkan saya ke kantor Bu, dan sekarang posisinya tunjangan saya sudah dibekukan, tapi saya masih punya itikat baik untuk mengembalikan. Saya setiap hari mengemis Bu, saya punya anak kecil 3. Dia terus ngomong apa? Saya tetap mengembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya memang ada itu uangnya orang Bu, saya dapat hasilnya yang 40 juta yang saya kirim ke Ibu, dan saldonya pun saya screenshot, saya mohon sejak saya tahajud, saya mohon ke Ibu, kerja saya buat anak-anak kecil, tetap Ibu laporkan saya ke kantor saya. Ada buktinya Bu, sama laporkan saya, tapi tetap saya bayarkan Bu. Sudah ya. Terus. Kan semua seperti itu. Saya dibunuh pun saya nggak ada uang Bu, saya jadi. Iya. Masalahnya Mas, salahnya Pak, sampean itu bohong terus. Katanya sekarang saya transfer. Saya kan juga capek, saya juga tunai. Uang dari mana saya? Masalahnya gitu. Sama, kamu punya anak, saya juga punya anak. Saya janda, kamu PNS, aku pembantu Mas. Pada waktu kamu tipu itu aku di Indonesia kere, nggak punya apa-apa, baru 10 bulan aku ada di Hongkong untuk bayar bunga itu Mas. Paham? Kalau tersisa saya, bukan kamu. Oke. Kita tidak bercerita tentang sedihnya kalian, karena saya nggak ada waktu, banyak orang di sini. Intinya adalah dia mulai bulan depan bayar sama kamu. Kan tidak bisa juga harus berapa Mbak, dia kan harus punya uang simpanan juga. Nah, Mas Ferry saya tanyakan. Sebentar, Mas Ferry saya tanyakan. Kita tidak usah berbicara tentang yang sudah berlalu. Kedepannya kamu maunya seperti apa? Ya, tadi saya sudah bilang Bu, mulai tadi malam itu ada WA saya, kalau memang ditunjukkan yang saya mohon, saya memilih demi keluarga saya, kalau ditunjukkan, Bu, kalau nggak ditunjukkan saya nggak tahu Bu. Oke, sebentar yang saya katakan, sekali lagi, saya tidak peduli dengan apa yang sudah terjadi. Saya tanyakan, kedepannya maunya apa? Maunya saya mencicil Bu, seperti yang tadi kemarin tanggal berapa itu saya cicil. Oke. Saya cicil, terus yang kedua, saya jangan dilaporkan Bu, karena apa? Saya nggak bisa nyari uang Bu. Oke, sebentar. Sini saya tengahi ya. Kamu per bulannya mau bayar berapa? Di sini tak catet. Ya saya nggak salah. Minimal saya bayar 30 Bu, itu minimal. Oke, 30 ya. 30 juta per bulan. Tanggal berapa nih kira-kira? November tanggal berapa? Tanggal 3 atau 4 Bu. Tanggal 4 November ya. Ya. Oke, 2023. Ferry berjanji bayar. Oke, Mbak Warti, ini saya tidak percaya sampean, saya juga tidak percaya dia. Kita coba aja sampai tanggal 4 November. Oke? Dia mau membayar minimal 30. Dan saya minta sama jenengan jangan ganggu dia dulu. Oke? Saya gini Bu, Mes, maaf. Saya orangnya konsisten. Janji ditepati. Kan dia sudah janji tanggal 4 November. Ya. 4 November kirim minimal 30 juta. Kemudian 4 Desember. Sebentar Mbak Warti. Seperti yang saya katakan, saya tunggu satu persatu. Orangnya saya nggak tahu Mbak. Kita selesaikan ini dulu.
tanggal 4 November. Iya. Oke? Iya nggak apa-apa, sepenting ditepati janji. Aku orangnya penak, sepenting nggak nipu, nggak pokoknya janji tanggal gitu ya gitu, oke, nggak masalah. Oke, jadi ini Oke. sebentar Mbak, aku bukan istrinya Ferry, le ngomong oke deh, aku jangan kasar-kasar kamu. Boten kasar niki, oke. Alah, soalnya Boten kasar. Halo, nadamu kayak kasar sama aku. Bukan, kamu boleh cerawat, tapi saya bukan siapa-siapamu, sopan dikit. Saya yang membantu. Iya, saya ngomongnya banter. Oke. Iya. Oke. Dan sekali lagi, kamu udah oke, jangan ganggu dia. Enggak. Pokoknya dia bener nanti tanggal 4 bulan depan transfer 30 nggak apa-apa. Saya nggak masalah. Bu, begini, boleh saya ngomong, Bu? Saya boleh nggak minta permohonan untuk mencabut laporan di kantor saya karena tunjangan saya ditahan, Bu, sejak laporan itu, yang pertama. Yang kedua, apakah Ibu sudah dilaporkan saya ke kantor pusat saya? Oke Mas, sebentar, ini saya bantu ngomong. Kalau sampean ngasih uang bulan 4 November ini, saya akan bantu sampean berbicara dengan Bu Wati untuk mencabut laporan itu. Oke? Oke? Nggih, Bu, enggak masalah gini, Bu. Tadi malam kan saya juga diancam untuk dilaporkan ke kantor pusat saya. Pertanyaan saya, apakah pulau sudah dilaporkan, Bu? Oke, Bu Wati, sudah dilaporkan apa belum Bu Wati? Belum. Oke, belum. Jadi ini enggak ya Mas ya, enggak terjadi ya. Dan saya bilang kalau tanggal 4 November 2023 sampean bayar, maka dia akan mencabut suratnya yang dikirim ke kantor sampean. Oke? Oke? Iya, Bu. Oke. Dan Bu Wati, seperti yang saya katakan, saya nggak kenal jenengan, saya nggak tahu siapa sampean. Saya membantu sampai sebatas ini, saya pun tidak mendapatkan uang dari sampean. Tapi ingat, saya membantu ini dengan ikhlas. Oke. Dan sampean juga harus memenuhi janji sampean. Kalau tanggal 4 November dia mengembalikan uang sebanyak 30 juta, berarti sampean mencabut tuntutan sampean di kantor dia. Oke? Itu aku belum nulis surat ke kantor pusat Jakarta nih. Bukan yang di kantornya dia, Tunjangan dia sekarang udah ditahan. Oh, oke, saya bisa kirim, bisa kirim ke Oke. kantor pusat. Tapi nunggu lunas dulu. Bukan, yang di kantor saya kan sama sudah laporkan saya tuh, Bu. Mbak Wati, sampean paham nggak sih? Saya ngomong? Kalau di pusat Jakarta saya belum. Mbak Wati, sampean paham nggak saya ngomong? Mbak Wati, sampean paham nggak saya ngomong? Oke. Dengarkan saya bicara dulu. Oke. Jika tanggal 30 November, tanggal 4 November, Mas Ferry memberikan sampean uang 30 juta, bisa nggak sampean menyabut surat yang sudah dikirimkan ke kantor dia? Pertanyaan saya. Kantor dia kerja apa? Betul, kantor dia kerja. Bisa. Oke. Dia tepati janji. Oke. Mas Ferry, oke, dia mengatakan bisa. Tapi kalau sampean tidak membayar dia, maka saya sendiri yang akan melayangkan surat itu. Karena suara kalian berdua sudah saya rekam di sini. Ngerti? Dengar tidak? Iya, Bu. Oke. Jadi Mbak Warti ini saya tidak membela sampean, Mas Ferry saya tidak membela sampean. Cuman kita sama-sama manusia, sama-sama cari rezeki, jangan sampai membunuh satu orang dan akhirnya satu keluarga tidak makan semua. Paham? Iya. Oke? Iya. Clear ya? Mbak Warti ini tidak akan telepon dia dan Mas Ferry tidak akan telepon satu sama lain. Benar tidak? Oke. Sampai tanggal 4. Oke. Benar nggak Mas Ferry? Iya, Bu. Iya. Janji nggih, tanggal 4 jenengan harus kirim uang dan transaksinya jenengan kirim ke saya, baru saya percaya, ya. Dan Bu Warti ini, jika kamu SMS dia dan mengancam dia sekali saja, nomormu tak blok dan jangan pernah cari saya, karena saya tidak suka orang mengancam orang lain. Iya. Oke, janji ya satu sama lain. Oke, bisa nggak satu sama lain baikan hari ini, mulai hari ini? Bisa saja. Memang kita ketemu awalnya baik. Oke, bisa nggak kalian berdua minta maaf satu sama lain? Iya, Bu. Minta maaf, Bu.
Sama, saya juga minta maaf. Udah clear? Sudah? Sudah clear. Oke. Jadi mulai hari ini kalian berdua tidak usah SMS satu sama lain. Tunggu tanggal 4. Oke. Oke, terima kasih. Mas Yuni. Apa? Terima kasih. Mohon maaf. Oke, sama-sama. Bye-bye. Terima kasih. Oke, bye-bye. Oke, jadi teman-teman, banyak sekali surat di meja saya. Ini semua kasus. Lah mau pikir aku ini pengacara ta ya opo rek? Hah? Iki nek arek loro ndek kene cengar-cengir iki yo masalah lagi. Jadi Miss Yuni itu lebih suka damai. Saya itu lebih suka damai. Saya itu nggak suka rame-rame. Apakah Mas Ferry nggak salah? Bagi saya salah. Apakah Mbak Warti nggak salah? Salah juga. Karena merepotkan saya. Benar nggak? Tapi kalau berbicara tentang siapa yang salah, siapa yang benar, saya bukan. Nggak ada penyelesaian. Betul, tidak ada. Dan bukan ranah saya untuk mencari salah dan benar. Iya. Jadi saya lebih suka damai ya. Kalau memang uang bisa menyelesaikan masalah, bagi saya bukan masalah. Iya. Tapi saat uang sudah tidak bisa menyelesaikan masalah, itu adalah masalah besar. Jadi buat teman-teman, jangan jadikan saya itu tombak cucuan. Aku kira ngombe teh. Iya. Jadi kenapa? Saya selalu bilang kalian tuh enak-enaknya itu nggak ada yang nyari saya. Ono sing nyolekno aku kopi, gak ono. Seneng aku es cappuccino ya rene sing go es cappuccino. Tapi ya sudahlah. Miss Yuni cuma pingin bilang jangan pernah punya ambisi untuk mematikan rezeki orang lain. Saat kamu mematikan rezeki orang lain, yakinlah kamu sendiri sedang membunuh dirimu sendiri. Hiduplah jadi diri sendiri, gak iso ngekei wong tapi aja mateni wong. Ya, benar nggak? Saya itu paling anti orang mengancam orang lain. Saya nggak anaknya mati lah, mandar bapaknya tabrak mobil lah, mandar rezekine mampet lah, mandar tokone kobon. Itu doa jelek, doa itu buat kamu. Saat kamu mengatakan doa itu sebenarnya itu kembali ke kamu. Saya tuh sakit hati Mbak, ada orang menghina saya. Tapi saya bilang apa? Ya Tuhan, muga-muga rek wis sugih umure dawa. Lek sugih umure dawa lan bahagia, dia tidak akan ada waktu menyakiti saya. Iku doa saya. Tapi aku ya jek diantem ya cedos. Untung iki bathuk wombo. Jadi ana masalah natap ndek bathuk mental meneh. Iya, bener gak? Iya, Gak ngefek wesan. Rambut brodol, jembut brodol. Ya wis ora apa-apa. Lha mau gimana lagi? Sepenting lek dino jemaah aja telepon aku karena waktu itu hanyalah nafsu saya tersalurkan. Sunnah Rasul. Berarti susah kok malah guyu kabeh to. Jadi itu aja dari saya. Susah gimana Miss? Ya kan udah happy walaupun susah. Iya, yang penting happy. Ya ngerti apa? Saya tak ngombe kopi dikit. Jangan kemana-mana. Ada sensasi baru di sini. Ada 2 tamu yang membuat saya pengen ngeplok karo helikopter. Terima kasih.